Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu di mata kuliah External Public Relations ya. Yang akan kita bahas adalah tentang media relations. Nah, minggu lalu kita sudah kuliah tentang external relations di tatap muka yang pertama, dan kita bahas tentang apa itu public relations. Harapannya sih kalian sudah mulai memahami ya. Jadi semakin clear lah bahwa public relations itu apa. Masih ingat nggak kuliah kita minggu lalu? Jadi kita membuat kesepakatan-kesepakatan karena memang definisi public relations itu sangat banyak. Maka kita perlu membuat kesepakatan di kelas ini bahwa yang dimaksud dengan public relations menurut saya sebagai pengajar dan kalian sebagai mahasiswa itu apa, karena itu menjadi sangat penting. Oke. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi minggu lalu, tapi kalaupun tidak, kita coba review sedikit ya. Oke, apa itu public relations? Definisinya apa sebenarnya? Jadi, public relations itu adalah, ya, jangan lagi bilang public relations itu adalah orang yang melakukan hubungan baik dengan orang lain, udah nggak kayak gitu lagi ya. Jadi kalau menurut Gottlieb and Center dalam Effective Public Relations dijelaskan bahwa PR adalah fungsi manajemen, jadi sebuah kegiatan sih untuk mengidentifikasi ya, terus kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai macam publik, di mana kesuksesan sebuah organisasi itu sangat tergantung pada hal tersebut ya. Ada dua elemen penting dari definisi ini. Jadi kalau kita bilang mungkin kata kuncinya begitu. Yang pertama adalah jumlah yang sangat besar dari publik. Jadi publik yang di-maintain oleh public relations itu sangat banyak dan bermacam-macam. Dan kesuksesan kita dalam fungsi manajemen itu tergantung pada semuanya, itu nggak cuma salah satu. Oke. Nah, terkait dengan public relations, maka saat ini kita sudah mulai berbicara tentang reputasi, tidak sekedar image. Paham ya perbedaan antara image dengan reputasi? Kalau image itu apa yang tampak, kalau reputasi itu apa yang sesungguhnya memang ada dan terjadi. Oke. Nah, ada salah satu etik yang sangat penting dan harus dipegang teguh oleh public relations adalah tell the truth. Jadi selalu berkata yang sesungguhnya. Tentu saja berkata yang sesungguhnya itu bisa dengan berbagai macam cara dan melakukan sesuatu dengan benar ya. Oke, kemarin saya sempat membedakan apa itu public relations jika dibedakan dengan marketing. Kalau marketing itu memang publiknya yang di-maintain itu sempit ya, sedikit. Jadi hanya customer, consumer, atau pelanggan gitu ya, klien. Nah, kalau PR itu banyak banget. Saya juga sudah membedakan apa perbedaan PR dengan advertising. Oke, saya tidak perlu sebutkan di sini. Nah, ini macam-macam public relations. Nah, macam-macam publik dalam public relations ya. Seringkali juga kita menyebutnya sebagai stakeholders. Jadi kalian tidak perlu bingung apa sih bedanya public sama stakeholders gitu. Itu hanya perbedaan terminologi. Jadi sebenarnya baik publik maupun stakeholders itu adalah maknanya itu adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu isu. Dan macam-macam public dari public relations atau stakeholders itu ada dua macam publik ya. Yang pertama adalah internal publik dan yang kedua adalah eksternal publik. Kalau internal publik itu diantaranya adalah owners, top management, kemudian karyawan, termasuk di dalamnya adalah keluarga karyawan. Sementara kalau eksternal publik itu di sana ada investor, ya. Kalau misalnya memang perusahaannya sudah go public ya. Kemudian ada klien atau customer, kemudian ada community atau komunitas di sekitarnya, ada mass media dan ada government. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana berhubungan baik dengan
mass media ini atau dikenal sebagai media relation. Nah, apa itu media relations? Dari berbagai macam definisi, mungkin ini saya menyatukan ya. Jadi definisi ini bukan menurut siapa-siapa, tapi mencoba memformulasikan dari berbagai macam pendapat bahwa media relations itu merupakan ilmu atau science dan sekaligus sebagai seni atau art. Jadi sekali lagi, bahwa media relations merupakan ilmu dan seni untuk apa? Untuk membangun public engagement. Jadi keterikatan korporasi dengan publik melalui perantara media. Nah, yang berhuruf tebal inilah yang kemudian nanti akan banyak kita bahas. Jadi kita melakukan hubungan baik dengan media. Tentu saja terminologi media 10 tahun yang lalu dengan sekarang ketika internet itu merajai dunia informasi itu sangat berbeda. Maka nanti saya akan menjelaskan. Oke. Nah, public engagement dengan perantara media ini memerlukan tadi yang saya sebutkan science dan art. Jadi memang mahasiswa PR itu unik ya. Dia harus memiliki intuisi yang bagus, seni dalam artian banyak trik gitu untuk menginfluence gitu. Tapi jauh lebih penting dari dia itu memiliki keterampilan tersebut adalah kemampuannya terkait dengan hard skills atau pemahaman teoritik tentang public relations. Nah, kalau kita lihat ini ada gambar yang muncul di sini bahwa memang kegiatan untuk public engagement itu diperlukan pertimbangan-pertimbangan metodologis gitu ya, yang terkait dengan sains, juga membutuhkan kreativitas yang itu terkait dengan seni. Oke. Kenapa public engagement atau media relations ini memerlukan sains? Karena memang untuk melihat seberapa efektif dampak dari media relations itu diperlukan rencana yang sistemik dan pengukuran dampak yang presisi. Ini dibutuhkan sains. Oke. Nah, kenapa diperlukan sains? Karena memang kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah planning tanpa didasari oleh sebuah riset, maka planning kalian itu akan meleset dari keinginan dampak yang dihasilkan. Itulah kenapa memang mahasiswa komunikasi itu, atau paling tidak mahasiswa S1 gitu ya, PR, itu harus punya kompetensi pernah melakukan riset. Itulah kenapa ada mata kuliah skripsi, supaya kalian pernah membuat small research gitu, punya pengalaman mulai dari bagaimana misalnya mendefinisikan persoalan, terus kemudian melihat fenomena yang penting, mengkaitkan itu dengan teori-teori yang ada, metode yang tepat digunakan, kemudian bagaimana cara pelaporannya. Jadi skripsi itu penting untuk melatih kalian untuk membuat riset. Oke. Nah, sains juga diperlukan untuk menetapkan strategi. Strategi PR itu paling tidak ada 4 hal ya. Yang pertama adalah fact finding. Ini adalah riset sebelum kita melakukan planning, dan kemudian setelah kita merencanakan itu semua, maka kita melakukan aksi komunikasi, dan tentu saja supaya kegiatan nanti itu bisa menjadi lebih baik di berikutnya, maka kita perlu melakukan evaluasi. Nah, apa saja strategi yang dilakukan gitu? Dalam hal apa saja? Yang pertama adalah ketika targeting audience segmentation. Jadi kalau misalnya kalian ingin melakukan kegiatan PR, misalnya termasuk bagaimana menggunakan media, maka kita harus tahu betul segmentasi dari media tersebut, audiensnya siapa. Contoh misalnya, kalau surat kabar itu kira-kira audiensnya siapa? Apakah kalian para millennials? Saya coba tanya aja pada kalian. Kapan terakhir kalian membaca surat kabar? Oke. Saya yakin sebagian besar dari kalian pasti bukan
tadi pagi, kemarin pagi, gitu. Sebagian besar ya, saya bilang sebagian besar. Beberapa mungkin iya, karena memang surat kabar ini sudah tidak lagi menjadi dominan. Tapi surat kabar itu masih eksis. Nah, siapa audiensnya? Nah, biasanya audiensnya adalah memang orang-orang yang saat ini itu sudah pada kategori mungkin usianya di atas 30 tahun, 35 tahun gitu ya. Memang sudah terbiasa membaca surat kabar setiap hari dan mereka berlangganan. Sehingga misalnya kalian ingin menjelaskan tentang perusahaan kalian, korporasi kalian kepada anak-anak SD misalnya, karena terkait misalnya dengan mereka anak-anak SMP, bisa jadi mungkin surat kabar itu bukan media yang tepat karena audiensnya itu segmentasinya bukan pada anak-anak dan remaja. Nah, kemudian strategi juga diperlukan untuk perencanaan media atau media planning. Jadi karena tadi segmentasinya, kalau televisi berarti seperti ini, kalau media sosial seperti ini, surat kabar kayak gini, radio kayak gini gitu. Nah, kalian sudah mulai planning itu banyak hal ya, mulai dari jenis-jenis medianya apa, bagaimana nanti kontennya, kemudian bagaimana budgetingnya. Itu diperlukan strategi. Kemudian strategi juga dibutuhkan untuk mendesain konten-konten yang efektif. Jadi yang langsung bisa dipahami oleh audiens. Itu juga tidak main-main, dibutuhkan strategi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah strategi dibutuhkan untuk mengevaluasi kecenderungan media. Nah, ini yang penting. Ketika kalian misalnya sudah berhubungan baik dengan media, nanti mungkin beberapa hal terkait dengan media yang baik itu akan kita jelaskan berikutnya. Nah, kalian kemudian mengevaluasi, aku kemarin kan sudah kirim press release misalnya, atau mengundang wartawan ke sini, kira-kira mereka menulisnya seperti apa ya? Gitu. Jadi kecenderungan media, bagaimana media menframing korporasi kita, baik dalam kondisi normal maupun ketika terjadi krisis. Ya, ada konten-konten dalam media itu yang framingnya mungkin sifatnya favorable, jadi bagus lah ya, mendukung institusi kita, korporasi kita. Ada yang sifatnya unfavorable, artinya dia memberitakan dengan tone, dengan pilihan kata yang kurang menyenangkan misalnya. Oke, nah ini mengevaluasi. Nah, ini diperlukan keahlian nih, diperlukan sains di sini. Keahlian dalam apa? Dalam content analysis, ya. Jadi riset, kira-kira dalam halaman ini tuh seberapa banyak kalimat yang cenderung mendukung kita atau sebaliknya justru menyerang kita. Kemudian sains juga diperlukan untuk mengevaluasi respon publik. Jadi kira-kira publik itu responnya bagaimana ketika mendapatkan konten dari kita, baik melalui media-media perantara atau media-media yang lain. Nah, art itu dibutuhkan karena memang dalam media relations itu dibutuhkan kreativitas, kemudian juga dibutuhkan juga intuisi yang baik sekali gitu untuk memaintain relasi dengan media, dan juga diperlukan keluasan dalam berkomunikasi, karena memang kalau kita mau berhubungan baik dengan media itu bukan hanya hubungan baik dengan wartawan loh ya. Jadi harus juga berhubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi media itu, termasuk misalnya redakturnya, termasuk dengan staf redaksinya, karena mereka juga akan menentukan bagaimana mereka menuliskan berita tentang kita. Nah, sebelum kita sampai ke sana lebih detail, kita review ulang mata kuliah komunikasi massa ya. Apa sih yang disebut dengan media? Kita membagi saja menjadi dua seperti biasanya. Yang pertama adalah media konvensional, yang kedua adalah media online. Nah, ini media konvensional nih. Kalau kita bicara televisi, radio, mungkin film, surat kabar ya, majalah, itu salah satu media konvensional yang memang sudah banyak sekali digunakan dan sifatnya sudah lama lah ya digunakan. Nah, kemudian yang kedua ada media online. Nah, ini bedanya media online dengan media konvensional ini adalah tingkat kecepatannya. Televisi mungkin cepat karena ada live, tapi media online juga bisa jadi jauh lebih cepat gitu ya. Kemudian media online ini juga memiliki keunikan karena
ini bisa sifatnya itu berjejaring gitu ya, berantai dan interaktif. Nah ini, kalian mungkin tidak bisa, mungkin kalau kalian menonton TV, ada sebuah program yang kalian tidak suka, ya paling cuma bisa ngomel sendiri, apaan tuh gini gitu. Tapi ketika itu sudah di media sosial, ada konten yang kalian tidak suka, maka impact-nya bisa banyak. Kalian bisa unlike, bahkan kalian bisa komen negatif, dan bisa juga mereview secara negatif dari sebuah korporasi, organisasi, atau institusi. Ya. Nah, kedua media ini sama-sama menjadi rujukan bagi public relations untuk membangun media relations. Karena media online itu juga banyak ya, artinya media-media konvensional yang tadinya itu misalnya surat kabar gitu, sekarang juga sudah banyak yang mulai beralih ke dua media gitu. Jadi dia misalnya saja Kompas gitu ya, dia punya Kompas yang tercetak dan ada juga kompas.com. Tempo misalnya ada majalah yang memang tercetak, kemudian ada juga tempo.com yang sifatnya online. Nah, kalau misalnya sekarang sudah ada media online, bukan berarti kita meninggalkan relasi dengan media-media konvensional, masih tetap ya. Nah, masalahnya sekarang memang eranya sudah era online. Jadi kalau kalian tidak mau online, maka kalian tidak akan eksis. Jika korporasi kalian masih ingin menggunakan pola-pola komunikasi yang lama, maka kalian akan tergerus dengan zaman. Nah, terkait dengan keberadaan media online, maka muncul konsep yang disebut sebagai cyber public relations. Apa itu cyber public relations? Public relations adalah upaya menginformasikan sesuatu dan mempengaruhi publik melalui konten-konten kita dengan menggunakan digital platform. Terdapat 3 unsur yang terkait dengan aktivitas PR melalui media digital. Artinya 3 komponen ini yang harus ada ya. Yang pertama tentu saja harus ada gadget atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk aktivitas cyber public relations. Alat yang digunakan misalnya tentu saja misalnya ponsel, PC, laptop, TV set, iPad, poster, e-jurnal, e-book, kamera, baik kamera foto maupun kamera video. Nah, gadget-gadget itu yang harus disiapkan dan harus ada ya ketika saat ini kita ingin mengeksekusi sebuah aktivitas yang dinamakan sebagai cyber public relations. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah platform, sarana distribusi konten. Jadi misalnya adalah website, kemudian microblog seperti link, kemudian Twitter, kemudian Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, unsur yang terkait dengan aktivitas cyber PR itu kita juga harus mengetahui kebiasaan dari users atau audience. Jadi bagaimana kebiasaan audiens dalam mengkonsumsi informasi. Pada jam berapa biasanya mereka mengakses media kita, di rumahkah, di kantor, di jalan. Kemudian mereka termasuk kelompok yang sangat interaktif, suka komen atau yang diam. Gitu. Kapan mereka biasanya melakukan aktivitas media sosial dengan sangat banyak, apakah di weekdays atau di weekend. Nah, ini adalah yang harus kita pahami dalam konsep cyber PR. Jadi 3 hal ini. Gadgetnya disiapkan, platformnya disiapkan, user habitusnya dipahami. Nah, apa yang disebut dengan media dalam konsep public relations? Oke. Jadi dalam public relations ini kita akan menjelaskan yang pertama, karena saya sebutkan tadi ya, mungkin paradigma media relations 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu beda. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin ya bagaimana berhubungan baik dengan organisasi media di luar PR. Tapi karena eranya itu udah beda, teknologinya sudah berkembang sangat banyak, dan tadi sudah saya jelaskan tentang konsep cyber media, maka jenis-jenis media itu harus kita pahami dulu. Oke. Nah, yang pertama, ini adalah media yang kita miliki sendiri atau own media. Jadi media yang bisa kita kelola, yang kita benar-benar merdeka. Ini mau dibikin seperti apa, diisi apa, kemudian juga dikelola oleh siapa. Nah, yang termasuk dalam own media ini adalah misalnya saja website, tentu saja ya. Jadi setiap korporasi harus punya website.
Karena website akan menjadi landing page di mana ketika orang ingin tahu institusi kita, maka yang pertama kali mereka akan cari di Google, dan Google biasanya mesin pencarian itu akan langsung merujuk pada website kita. Ada berbagai macam media yang bisa kita kelola sendiri dengan kemerdekaan kita, kreativitas kita. Adalah media yang kita miliki secara penuh. Nah, yang kedua, yang hijau ini adalah earned media. Ini adalah sebenarnya berawal dari own media, jadi media yang kita miliki. Tapi ini adalah terkait dengan engagement dengan followers kita, publik kita. Jadi misalnya saja kita memiliki media Instagram. Contohnya ya, kita bisa mengelola Instagram itu. Tapi terus kemudian kita membutuhkan pihak lain, dalam hal ini followers dan lain-lain, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang murni, bukan beli dan segala macam ya, seperti likes, shares, review, mentions, repost, dan lain-lain. Nah, jadi ini bisa jadi juga media-media yang berjejaring dengan kita. Nah, kadang-kadang untuk melakukan hal ini seringkali juga media-media yang official itu punya semacam media pendukung gitu ya. Saya mungkin tidak menjelaskan secara korporasi gitu ya, tapi contoh paling gampang misalnya saja kalau kalian lihat artis gitu ya. Artis itu pasti dia memiliki media sendiri yang dia kelola officially gitu. Tapi terus kemudian mereka juga memiliki akun fanbase yang itu benar-benar mensupport konten dia untuk terus kemudian merepost semenarik mungkin sehingga nanti konten asli kita itu akan banyak pengunjungnya, akan banyak di likes dan juga akan di share. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, yang warna kuning ini adalah paid media. Kalau kita lihat tadi itu, media yang owned itu tidak berbayar. Memang ada sih biaya, tapi tidak membayar gitu ya. Contohnya misalnya kalian membuat website, itu mungkin kalau misalnya di tempat kalian ada orang yang ahli, bisalah kalian bikin sendiri. Kalaupun tidak, maka kan pakai vendors gitu ya. Artinya membayar orang untuk membuat website. Tapi itu tidak dikatakan sebagai paid media, yaitu untuk membantu pekerjaan kita saja untuk membuat konten. Nah, earned media itu juga ada yang sifatnya dan harusnya memang organik, jadi asli gitu. Jadi orang memang benar-benar suka dengan konten-konten kita. Tapi sebenarnya dalam dunia digital itu ternyata kan sekarang dalam perkembangannya ada likes yang bisa dibeli, ada followers yang bisa dibeli, dan ada review yang bisa dikamuflase, misalnya kayak gitu. Tapi dalam konteks public relations, karena tadi kita sudah menyampaikan bahwa tell the truth, nah hal-hal yang seperti ini sebaiknya dihindari atau diminimalkan. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah yang paid media. Jadi media yang benar-benar berbayar. Jadi artinya kita mengeluarkan sejumlah uang untuk sewa ruang dalam tanda petik. Nah, ini juga sifatnya macam-macam. Kalau misalnya media konvensional, memang ya PR itu seharusnya tidak beriklan karena dia berbeda lah dengan advertising. Tapi sesekali itu kadang-kadang diperlukan. Jadi misalnya saja kita ingin menyampaikan sebuah informasi kepada media dan kita tahu bahwa ini mungkin news value-nya tidak tinggi. Kita sudah mengkonstruksi sedemikian rupa kayaknya juga ini berita korporasi as usual, biasa aja. Tapi kita ingin publik tahu tentang berita tersebut dan kayaknya media nggak bakalan secara sukarela untuk menayangkan, untuk memuat begitu. Maka yang kita lakukan adalah membeli ruang di media tersebut. Misalnya saja surat kabar. Sehingga kita bayar sekian kolom gitu ya, sekian milimeter untuk memuat berita kita. Nah, itu kalau medianya seperti surat kabar, televisi apalagi. Misalnya saja iklan 30 detik berupa advertorial atau apa, itu kita bisa bayar ke mereka. Radio juga begitu, kita pinjam space untuk membuat spot iklan dan lain-lain yang terkait dengan konten-konten kita. Nah, tapi sekarang di media digital juga muncul seperti itu. Jadi ada juga media-media yang berbayar begitu ya.
yang platformnya adalah digital. Misalnya saja kalau kalian menggunakan Facebook Ad, kalian memerlukan sejumlah uang gitu untuk mempromosikan sehingga kalian bisa menjangkau halayak yang memang kita inginkan. Oke, saya akan lebih detail membahas di sini tentang aset-aset media yang kita miliki. Yang pertama adalah saya sebutkan tadi landing page, yaitu website dan Instagram profile. Nah, ini harus yang betul-betul kita kelola sedemikian rupa sehingga orang itu senang dan suka dengan konten-konten yang ada di website dan Instagram kita. Kalau website sih paling tidak informasi terkait dengan korporasi semuanya ada. Jadi itu benar-benar display dari korporasi kita. Apa yang dicari orang harus ada di situ. Apa yang dicari publik, apa yang dibutuhkan oleh publik, semuanya harus ada di website. Itu adalah rumah kita. Gitu ya, karena itu memang harus detail, harus informasinya komprehensif. Nah, yang kedua landing page kita itu juga bisa Instagram profile. Nah, ini juga biasanya sih korporasi-korporasi itu berusaha untuk mendesain sedemikian rupa Instagramnya dengan konten-konten yang konsisten. Misalnya terkait dengan foto-fotonya, modelnya seperti apa, warna yang dipilih bagaimana, kemudian juga penataannya, profilnya itu seperti apa. Nah, itu betul-betul dipikirkan. Karena itu adalah aset kita untuk memberikan informasi kepada publik. Kalau publik sudah senang dengan aset kita itu, maka dia akan sukarela. Kalau misalnya dia sudah men-follow, maka dia akan sukarela misalnya saja men-like, men-share gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah Twitter. Kemudian Facebook. Nah, masing-masing media ini memiliki perbedaan cara kerja. Nah, itu yang harus dipahami oleh kalian sebagai calon public relations ya. Kalau Twitter memang kuatnya adalah di kalimat-kalimat. Kalau Instagram kuatnya adalah di foto. Di Facebook bisa jadi dua-duanya. Oke. Kemudian di YouTube. Itu adalah aset kita juga. Jadi bagaimana kita mengelola video-video yang kita munculkan ya. Jadi yang dimaksud di sini itu YouTube itu berarti ya akun YouTube kita. Yang dimaksud dengan Instagram adalah akun Instagram kita. Yang dimaksud dengan own media asset. Facebook ya akun kita, Twitter akun kita. TikTok mungkin karena sekarang sudah banyak dilakukan, LinkedIn. Kemudian Flickr, tidak banyak sih kita gunakan tapi ini ada. Dan email. Itu merupakan aset kita untuk kegiatan media relations. Nah, kenapa ini juga harus kita maintain? Seringkali begini, berdasarkan pengalaman, media-media itu ternyata kadang-kadang kita menganggap bahwa misalnya saja kita mengupload sebuah konten di media, kadang kita menganggapnya itu as usual lah. Nggak perlu itu dimunculkan di media ketiga, maksudnya kita hire media untuk kita undang, untuk kita kirim press release gitu ya. Tapi seringkali juga kemudian media itu karena kita berhubungan baik dengan mereka men-follow kita dan mereka tahu ada sebuah kegiatan yang ternyata menurut mereka menarik gitu. Nah, akhirnya konten kita itu di-repost. Bahkan bisa jadi konten kita itu kemudian dibuat berita dalam bentuk yang lain. Jadi misalnya saja kalau media surat kabar gitu ya seperti Jawa Post, dia atau Radar Malang gitu ya yang paling gampang lah. Dia kan punya akun Instagram, dia juga punya surat kabar dalam bentuk cetak gitu. Nah, sesekali dia ternyata melihat konten korporasi ada di Malang, oh ini kok menarik ya gitu. Nah, bisa jadi terus kemudian mereka secara sukarela mengangkat itu menjadi berita. Bukan saja di akun Instagram mereka, tapi ditarik di surat kabar mereka. Oke. Nah, jadi aset media yang kita miliki ini harus betul-betul kita perhatikan, terus harus berhati-hati, harus mempertimbangkan memang apa yang disukai oleh para followers kita. Nah, ini kalau earned media itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak lain gitu ya, untuk mensupport aset media yang kita miliki. Jadi misalnya saja like, komen, mention, jadi dia mention kita, merepost gambar-gambar kita, foto-foto kita, kemudian mereka juga men-tag kita, meretweet, seperti itu. Kemudian men-share, men-follow kita, men-save. Mungkin men-save itu karena tertarik ya untuk barangkali akan dia lihat nanti atau dia akan share jangan-jangan ya. Terus kemudian reviews. Jadi kalau kalian misalnya saja, ini contohnya saya saja ya.
misalnya ingin pergi ke sebuah kota dan saya belum pernah datang ke sana, kemudian saya harus menginap sehingga saya perlu hotel, maka setelah saya lihat, misalnya saja di Traveloka, oh hotelnya rate-nya berapa ya, saya lihat juga review dari hotel tersebut, apa yang dikatakan oleh customer terkait hotel tersebut. Dari situ saya kadang-kadang bisa yakin dan seringkali bahkan membatalkan. Jadi misalnya saja ada review gitu, di hotelnya ada kecoaknya, udah selesai sudah. Saya tidak akan memilih hotel tersebut. Sebagus apapun tampilan websitenya atau sebagus apapun rate yang dia tawarkan. Tapi kalau ada review-review yang mengerikan semacam itu, kadang kita suka selesai. Maka kita harus memang sangat berhati-hati. Jadi berhati-hati itu bukan saja penggunaan media sosial kita gitu ya, tapi juga betul-betul memberikan pelayanan yang baik dan seterusnya, sehingga itu bisa direview secara baik oleh orang-orang, karena ternyata itu sangat penting. Hashtag itu juga penting, dan terutama misalnya subscribe kalau itu terkait dengan YouTube. Jadi earn media ini adalah pihak lain, dia bisa saja followers, dia bisa juga orang-orang yang memiliki followers yang banyak, begitu yang secara sukarela like, mengkomen, pokoknya engage lah ya dengan media yang kita miliki. Nah, kemudian paid media yang saya jelaskan tadi adalah media yang berbayar, bisa Google Ads. Paham ya apa yang disebut dengan Google Ads? Kalau misalnya kalian membuat mesin pencarian gitu, kalian ketik sesuatu dan di atas sendiri ada tulisan ad, itu berarti memang korporasi itu atau pihak itu membayar sejumlah uang pada Google. Ada Facebook Ad, kalian juga pasti sudah sangat mengerti. Ada YouTube Ad, kalau kita lihat YouTube banyak banget iklannya sekarang ya. Kemudian ada influencer page, jadi kalian membayar orang-orang yang terkenal yang bisa menginfluence para followers untuk memahami produk kalian, gitu ya. Untuk memahami korporasi kalian, maka kalian bisa menggunakan influencer dan itu berbayar tentu saja. Kemudian bisa menggunakan endorser dan juga bisa melakukan apa yang namanya advertorial. Jadi iklan itu ada macam-macam ya. Ada yang namanya ini advertising, itu biasanya iklan usual, jadi display begitu. Jadi kalian bikin desain gitu tentang perusahaan kalian gitu. Nah, kalau advertorial itu bentuknya sebuah berita, tapi sebenarnya itu berbayar. Jadi tidak generik, tidak media itu secara sukarela memberitakan hal tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi itu. Misalnya saya ingin menjelaskan tentang korporasi, tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan publik yang sangat luas. Tapi saya ingin publik tahu. Maka karena memang tidak memiliki news value di situ, maka kita melakukan advertorial, karena memang media itu juga membutuhkan hal tersebut ya. Media-media konvensional itu atau media apapun itu bisa hidup karena memang ada uang yang beredar. Melalui apa? Melalui advertising. Sehingga kita harus memahami hal tersebut. Jadi jangan terlalu suka juga kalau misalnya nanti jadi humas itu suka memberita gratisan gitu. Jadi inginnya semuanya gratisan, tidak bisa seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk paid media itu saya pop up. Jadi misalnya saja kita bekerja sama dengan media yang lain. Contohnya misalnya kita perusahaan bank misalnya ya, tidak cukup untuk memberitakan apa produk-produk bank itu di website bank tersebut atau media-media yang dimiliki oleh bank tersebut, maka dia melakukan iklan di Detik misalnya kayak gitu. Jadi misalnya BNI melakukan beriklan di Detik, modelnya pop up gitu. Jadi bisa langsung muncul di layar ketika orang mengaksesnya. Kemudian ada juga bentuknya yang sifatnya cookies, ada pay per click. Jadi ada juga misalnya saja kita memuat sebuah berita di media online gitu, berapa kali diklik nanti kita bayarnya segitu, itu juga ada. Kalian harus pahami juga tentang hal tersebut. Ada berupa banner-banner gitu ya. Kalau kalian lihat kan sering kan misalnya kalian membuka website tertentu maka muncul banyak sekali banner, itu juga jenis-jenis media yang berbayar, tidak gratis ya. Kemudian ada display yang sama sih sebenarnya dengan banner. Oke. Nah, sekarang apa yang disebut dengan media relations tool? Media relations tool itu adalah memang alat-alat yang kita gunakan, seperangkat sarana yang kita gunakan untuk menjalin hubungan dengan media. Dalam hal ini yang disebut dengan media relations tool itu adalah yang kita gunakan untuk melayani dan memfasilitasi media-media ketiga yang misalnya saja bukan media yang kita miliki ya. Jadi perusahaan lain, perusahaan media misalnya. Kayak gitu. Apa saja yang perlu kita siapkan dan apa yang perlu kita pahami? Yang tentu saja kalau misalnya kita ingin melakukan kegiatan media relations, maka kita perlu misalnya saja pers kit. Jadi misalnya semacam
Kayak kalau misalnya kalian ingin mengundang wartawan di press conference gitu, maka kalian membutuhkan mungkin note gitu ya. Terus kemudian di dalamnya mungkin selain note itu, kalau misalnya kita ada goodie bag itu di dalamnya kita beri informasi-informasi tentang korporasi kita yang sifatnya tercetak, buletin dan segala macam yang terkait dengan perkembangan perusahaan kita misalnya gitu ya. Ini tergantung situasi sih. Kemudian media kontak list. Jadi kita harus punya list nama-nama media. Jadi kontak person media itu macam-macam. Kalian harusnya tidak hanya kenal wartawannya. Kenapa demikian? Karena wartawan sering kali berpindah-pindah, baik pindah divisi maupun pindah ke perusahaan lain. Jadi kalian harus punya kontak media itu dengan wartawannya tentu saja. Kemudian dengan manajer marketingnya kalian harus tahu, karena biasanya nanti ada imbal balik dari media yang kita bayar dengan bonus-bonus pemberitaan misalnya. Terus kemudian kalian juga harus tahu general manajernya misalnya, kalian harus tahu pimpinan redaksinya bahkan. Nah kalau bisa malah bos kalian, misalnya atasan kalian itu harus kalian upayakan untuk dekat dengan pemilik media. Maksud saya dengan direktur media gitu. Jadi relasinya bukan hanya kalian sebagai humas gitu ya dengan wartawan, tapi atasan kalian, top management, bagaimana caranya kalian bisa membuat sebuah acara atau membuat sebuah situasi gitu ya, men-setting sebuah situasi agar pimpinan kalian dekat dengan pimpinan media. Itu sangat penting. Terutama misalnya saja mereka akan lebih mudah membantu ketika kita membutuhkan sesuatu, terutama di saat-saat misalnya saja krisis. Kan tidak semua perusahaan itu atau korporasi itu dalam kondisi yang stabil ya, kadang-kadang ada krisis dan kita membutuhkan bantuan. Nah kalau yang sudah bicara itu adalah pimpinan redaksi, yang sudah bicara itu adalah pimpinan perusahaan media, maka biasanya wartawan akan mengikuti. Oke, nah kalian harus punya kontak-kontak itu dan kalian harus yakin bahwa kontak-kontak itu kalian maintain. Jadi misalnya saja ya tidak harus saat ada perlu saja kalian menghubungi, mungkin di saat-saat tertentu yang spesial misalnya kalian tetap keep contact. Mungkin saat perayaan hari besar agama misalnya mengucapkan selamat. Mungkin pada saat media itu ulang tahun kalian juga mengucapkan selamat gitu ya. Kontak di situ harus ada. Kemudian press release, nah ini penting. Press release itu adalah memudahkan kerja wartawan. Press release itu bisa dibagi menjadi dua. Jadi press release sebelum acara itu dilaksanakan dan press release sesudah acara itu dilaksanakan. Jadi kalau sebelum acara itu dilaksanakan itu untuk terus kemudian memutuskan apakah wartawan itu akan datang langsung ke korporasi atau tidak. Jadi dia punya gambar, wah menarik nih. Akhirnya ketika diundang, jadi tidak hanya on call gitu ya, tapi melihat press release-nya menjadi menambah semangat untuk terus kemudian datang. Nah kemudian press release yang kalian buat, yang kita buat, yang PR buat ketika acara sudah selesai. Nanti akan ada cara-caranya bagaimana bikin press release. Kemudian media calls. Media calls itu ya kita menghubungi wartawan gitu untuk meliput acara kita. Jadi mereka datang, beberapa orang yang memang sudah sering ya koneksi dan hubungannya sudah baik dengan kita. Kemudian juga ada media tours. Misalnya dia ingin kita ada sesuatu spot baru gitu, kemudian kita mengajak mereka berkeliling di spot-spot tersebut. Kemudian press conference. Press conference itu biasanya dilakukan ketika kita ada sesuatu yang sifatnya krusial dan kita ingin memberikan konfirmasi dan penjelasan kepada media. Jadi kita mengundang media secara berbarengan di waktu yang hampir bersamaan, begitu ya. Kita tata sedemikian rupa, kemudian kita menyampaikan konfirmasi, informasi-informasi yang kita perlukan agar media tahu. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya gitu ya. Kalau undang wartawan itu baik media calls maupun press conference itu bayar tidak? Sepanjang pengalaman dari banyak pihak bukan apa-apa ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak bermaksud menyuap atau membelenggu kebebasan wartawan atau memaksa wartawan untuk memuat berita kita. Seringkali memang kita siapkan dana gitu ya untuk transportasi mereka. Kan mereka datang ke perusahaan kita
ke korporasi kita itu juga memerlukan biaya, misalnya saja BBM dan seterusnya. Nah, itu harus kita siapkan. Dan itu pun sebenarnya tidak mahal. Yaitu hanya sebagai pengganti saja ya dari kelelahan mereka, dari energi yang mereka keluarkan dari satu titik mungkin di tempat yang agak jauh, dia habis meliput kemana, terus datang ke tempat kita. Nah, itu yang kita pertimbangkan. Jadi bukan persoalan membayar, tapi harus kita siapkan. Nah, tear sheet itu adalah bukti pemberitaan, kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi guntingan-guntingan pemberitaan, guntingan-guntingan iklan yang diberikan oleh media massa kepada kita sebagai report gitu, bahwa ini Mbak, Pak, Bu, ini beritanya udah saya muat gitu. Nah, itu bisa berbentuk PDF biasanya atau foto dari media tersebut. Nah, itu penting. Penting untuk apa? Penting untuk terus kemudian kita nanti melakukan yang namanya media monitoring. Jadi untuk melihat beritanya sudah dimuat sesuai dengan keinginan kita nggak? Kira-kira kata-katanya udah bagus nggak? Sesuai dengan harapan kita nggak? Gitu. Nah, tear sheet itu penting. Jadi untuk terus kemudian nanti kita kumpulkan berita-berita itu yang biasanya kalau misalnya anak SMA gitu, atau kita ya menyebutnya sebagai clipping koran gitu ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa komunikasi itu nanti kalau kalian udah magang gitu, seringkali juga diminta untuk melakukan kegiatan ini, jadi ngeliping koran. Kalian jangan nangis ya kalau diminta untuk melakukan itu. Aduh, kok gini sih, aku loh mahasiswa komunikasi, kenapa cuma mengkliping koran? Oh, clipping koran kalau dianggap sebagai kegiatan yang sederhana, hanya menggunting dan tempel kayak anak TK, itu memang bukan kompetensi kalian atau kapasitas kalian sebagai calon sarjana komunikasi. Tapi clipping koran dalam kaitan media monitoring itu akan mengasah kompetensi kalian sebagai sarjana komunikasi. Jadi nggak cuman gunting terus ditempel, tapi kalian menganalisis kata demi kata, mulai dari judul, foto yang ditampilkan dan segala macam. Terus kalian membuat report, misalnya, oh berita ini tuh kayak gini, fotonya kurang ini, misalnya, oh narasumbernya kurang ini, harusnya begini dan segala macam. Nah, itu yang disebut sebagai media monitoring. Sering juga disebut sebagai analisis media konten. Jadi kalian di semester atas akan diajarkan tentang hal tersebut. Tapi di pertemuan berikutnya mungkin setelah ini saya akan jelaskan bagaimana cara media monitoring. Tapi tidak sekarang. Kemudian audience response research. Nah, jadi toolsnya itu ketika semuanya udah selesai, maka kalian juga akan melihat nih bagaimana respon dari audiens terhadap pemberitaan yang sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, sesudah kita tahu misalnya saja tools apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan dalam kegiatan media relations, maka dalam satu divisi public relations itu kita membutuhkan yang namanya media team, yaitu tim yang memang spesialis untuk bekerja dengan media, gitu ya. Siapa saja mereka? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang die hard-nya korporasi. Jadi mereka bisa, pekerjaannya itu memang sangat-sangat luar biasa, butuh kecepatan karena ada deadline, penuh tantangan, dan setiap hari selalu hal baru, tidak ada rutinitas yang, jadi kadang-kadang kita dihadapkan dengan hal-hal yang sangat luar biasa, karena itu memang tim medianya itu harus menjadi die hard-nya. Nah, ketika kalian misalnya saja dalam benak kalian ingin menjadi seorang praktisi public relations, itu kalian harus tahu level-level manajemen perusahaan ketika memposisikan seorang PR. Ada perusahaan yang public relations-nya itu satu divisi tersendiri begitu, dan berjumlah banyak orang-orangnya, bisa sampai 10 kayak gitu ya timnya. Ada juga perusahaan-perusahaan menengah mungkin yang sebutannya mungkin public relations, tapi dia tidak ada di bawah divisi tersendiri. Malah kadang-kadang yang mengenaskan public relations itu ada di bawah divisi marketing. Nah, ini sebenarnya secara konsep sudah salah, tapi kalian tidak perlu terlalu mempermasalahkan hal tersebut, karena memang PR ini butuh perkembangan ya, butuh pemahaman dari korporasi sampai sejauh mana sih sebenarnya PR ini dibutuhkan. Mungkin ada korporasi yang menganggap bahwa PR itu memang belum dibutuhkan sehingga dia berada di tempat-tempat yang tidak krusial. Nah, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang sangat kecil gitu ya, yang mungkin public relation-nya itu cuma satu orang atau mungkin satu orang dengan satu staff. Nah, kalau sudah begitu maka dia memang yang akan istilahnya ya, mengerjakan banyak hal gitu. Jadi overlapping, jadi kegiatannya ya
media relation dan segala macam dikerjakan semua. Nah itu pun juga kalian akan hadapi. Kalau misalnya bukan berarti kan memang perusahaan yang kecil itu kelak tidak akan menjadi besar gitu ya. Jadi kalian tidak perlu berkecil hati, misalnya saja PR dan kalian hanya satu-satunya orang di situ, tidak menjadi masalah. Lakukan saja apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan, hard skill yang kalian dapatkan, apa yang seharusnya kalian lakukan. Nah terus kemudian jika perusahaan berkembang, saya yakin bahkan ke depan ketika perusahaan itu sudah maju, maka mereka akan melihat bahwa PR itu sangat urgen dan bisa jadi kemudian kalian akan disupport dengan tenaga-tenaga yang ahli. Nah, terdiri dari siapa saja media tim ini? Yang pertama adalah koordinator, dia adalah seorang manajer. Kemudian dalam media tim itu harus ada writers juga, kemudian harus ada spokesperson. Nah, ini tidak harus berarti 3 orang, 5 orang, enggak loh ya. Sekali lagi, dalam konteks Indonesia ini bisa jadi hanya 1 orang atau 2 orang itu udah bagus. Tapi kalau misalnya bisa 10 orang, 15 orang itu luar biasa. Kalian bisa memanfaatkan itu untuk mempush reputasi perusahaan. Nah, koordinator itu adalah seorang pemimpin ya. Jadi chief. Seseorang yang biasanya sih kompetensinya. Jadi kalau kalian melihat ini, maka kalian harus lihat nih, aku ini pantas nggak jadi koordinator atau chief dari media team. Maka kalian memang harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. Jadi tidak suka molor, disiplin, terus kan mengerti deadline, bekerjanya tidak ditunda-tunda, jadi bisa diandalkan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan ada apa-apa, itu nyarinya humas, kayak gitu. Maka itu kalian sudah memiliki kompetensi seperti itu. Dapat secara ringkas mengartikulasikan masalah, jadi pikirannya itu langsung melihat secara holistik gitu. Oh persoalan itu kayak gini nih, ini persoalan yang sesungguhnya kayak gini. Jadi inti dari persoalan di mana itu seorang PR harus memahami. Kemudian seorang koordinator itu juga harus bersedia menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi melalui media apapun, call, WhatsApp, email, dan lain-lain. Kemudian koordinator ini juga yang memanage dan memastikan press release itu keluar tepat waktu. Kemudian memperbaharui daftar media, jadi misalnya saja ada muncul media-media baru yang tadinya tidak berhubungan baik dengan kita, belum berhubungan dengan kita, maka kita memaintain hubungan baik dengan mereka. Oke. Dan mereka juga bekerja aktif baik di depan maupun di belakang layar selama acara. Nah, koordinator dari media ini dia harus juga bisa menjadi juru bicara organisasi karena memang media tim itu tidak selalu punya spokesperson tersendiri. Jadi dia harus siap-siap menjadi juru bicara organisasi. Oke, koordinator menangani misalnya saja media calls, jadi siapa saja yang mau dipanggil, yang kira-kira, kadang-kadang kan wartawan itu jumlahnya banyak banget ya, media itu banyak banget. Kalau misalnya kalian melakukan sebuah kegiatan, perusahaan kalian bisa kegiatan, bisa jadi itu bisa 30 sampai 40 media itu datang kepada kita. Nah, tentu saja kan tidak harus semuanya diundang, tetap kita pilih. Kita pilih mungkin yang sesuai dengan segmen dari kegiatan tersebut dan informasi yang akan kita berikan. Ada banyak sekali pertimbangan ya. Kemudian koordinator ini yang menjaga hubungan dengan para personalia di redaksi media, produser berita, bahkan juru kamera, wartawan, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah writers. Dia adalah penulis. Jadi dia harus mampu menulis dalam platform media, baik media yang sifatnya konvensional maupun media digital. Nah, dia harus memiliki keterampilan menulis yang jelas, ringkas, dan efektif. Kalian harus latihan. Jadi kalau misalnya disuruh bikin tugas itu, jangan suka kopas-kopas gitu. Karena itu tidak melatih kalian untuk bisa menulis. Mungkin ya kopas untuk nilai gitu, mungkin kadang biar nilainya bagus gitu, oke sih sesaat gitu, tapi itu tidak melatih kalian untuk menjadi PR yang handal, menjadi bagian public relations yang handal, karena memang pengetahuan itu bisa didapatkan melalui mendengar, tapi keterampilan itu bisa didapatkan melalui kalian berlatih. Jadi sebisa-bisa mungkin memang kalian menulis sendiri. Kopas boleh tapi tidak boleh serta-merta, tetap harus ada art di sana ya. Jadi terbiasa untuk menulis jelas, ringkas, dan efektif. Kemudian seorang writers di dalam divisi PR itu harus mampu menjadi copywriter, jadi bisa bikin skrip nih. Jadi misalnya saja mau bikin insert di radio gitu ya, maka dia bisa bikin skripnya seperti apa. Kalau misalnya dia mau bikin video gitu, maka dia juga harus bisa nih menulis skenario, bahkan bikin storyboard bisa jadi ya. Dan yang penting juga dia bisa membuat pidato untuk pimpinan. Karena banyak pimpinan perusahaan itu
mengandalkan sekretaris atau bahkan public relation-nya untuk membuat pidato. Dan itu harus menyangkut banyak hal ya. Artinya humas itu harus mengetahui banyak hal sehingga ketika ada acara tertentu memang pidato dari pimpinan itu betul-betul bagus dan bisa dikutip oleh media. Harus mampu menjadi editor yang baik dan selalu memastikan bahwa materi tulisannya itu bersifat influencing. Dan dia harus memahami organisasi supaya dia yakin dengan apa yang dia tulis. Oke. Kemudian kita juga perlu konten kreator ya. Tadi itu ternyata ya, ada tambahan ya. Di dalamnya termasuk fotografer, videografer, foto dan video editor. Kemudian yang ini, spokesperson. Nah, spokesperson ini adalah juru bicara. Sekali lagi ini bisa ada tersendiri, tapi bisa juga itu melekat pada koordinator. Nah, juru bicara itu bagaimana kompetensinya? Dia harus pandai bicara, tapi tidak asal bicara. Dia pendengar yang baik, itu yang penting. Dia kamera friendly, memahami informasi dan substansi persoalan, mampu berpikir cepat, dan tentu saja memiliki kredibilitas. Mampu mengembangkan hubungan baik dengan reporter, dan cukup intuitif untuk mengetahui saat-saat ada reporter yang tidak ramah. Kan ada yang misalnya kita itu, ada kalian nanti kalau misalnya jadi PR akan dihadapkan dalam situasi krisis. Mungkin perusahaan kita itu menjadi semacam sesuatu yang dipersalahkan gitu sehingga kita diserang dan seterusnya, maka kita tidak boleh terlalu emosional dan seterusnya dan paham ini maksudnya kayak gini, harus tetap stay cool ya. Kemudian ia harus mampu memikirkan setiap pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Jadi seorang spokesperson itu sebelum ditanyai wartawan itu dia udah ngerti nanti pasti ditanyain ini, jadi makanya harus siap-siap. Dia harus selalu siap untuk merevisi, menyempurnakan posisi organisasi seperti apa yang didefinisikan oleh organisasi media. Jadi misalnya saja tadi itu, media ini menganggap menframing perusahaan salah nih, padahal kan sebenarnya mungkin bukan kesalahan dari perusahaan tersebut. Maka bagaimana caranya agar posisi yang seolah-olah salah tadi itu menjadi tidak lagi begitu pada pemberitaan-pemberitaan berikutnya. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip media relations supaya media relation kita itu menjadi efektif. Ada 5 C ya dalam effective media relations. Yang pertama adalah credibility. Nah, supaya kalian kredibel maka kalian harus berbicara dengan jujur. Kalau memang apa yang disampaikan itu sesuatu yang buruk, maka tidak apa-apa disampaikan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara diplomatis. Kemudian ini kemampuan untuk memahami kesalahan-kesalahan gitu. Oh, ada error-error di sini. Jangan terus kemudian tidak mau dipersalahkan. Gitu. Menang sendiri, menyerang wartawan itu malah tidak boleh. Menyerang itu maksudnya menanya balik. Menurut kalian apa? Misalnya dia wartawan nanya ke kita gitu, terus kita nanya balik. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh defensif. Kemudian harus jelas dan kemudian bisa membuat sebuah pemberitaan atau persoalan itu menjadi lebih simpel. Kemudian dia harus memiliki keahlian untuk mendengar. Ini yang susah. Orang mungkin banyak yang pandai bicara, tapi tidak semua orang bisa pandai mendengarkan. Sehingga dia bisa menjadi lebih bijak dalam memandang sebuah situasi. Kemudian komitmen. Ya, jadi ada 5 C ini harus diperhatikan supaya media relationship itu menjadi efektif. Nah, komitmen itu termasuk diantaranya adalah komitmen untuk bisa maju bersama-sama dengan lembaga-lembaga media gitu ya. Lembaga media itu kan butuh konten dan kita harus memberikan konten yang bagus-bagus. Jangan misalnya yang sifatnya sepele gitu kita paksakan untuk menjadi konten mereka. Nah itu kan jadi kita tidak punya komitmen untuk bisa maju bersama-sama. Nah dalam terkait dengan media relations itu kita juga banyak berbicara akhirnya dengan teori-teori agenda setting ya. Jadi memang bagaimana kemudian kita bisa membuat apa yang dipikirkan oleh orang tentang korporasi kita itu seperti apa yang kita inginkan. Dan itu bisa kita lakukan melalui penonjolan yang ada di media berita. Gitu ya. Karena memang kita itu sebenarnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi apa yang dipikirkan oleh orang lain itu sama dengan apa yang kita inginkan. Nah itu kita bisa menerapkan teori agenda setting dalam kegiatan media relations. Jadi kalian kalau coba belajar lebih banyak lagi, membaca lebih banyak lagi dan apa itu teori agenda setting. Nah berikutnya adalah
Kalau misalnya kalian ingin berhubungan baik dengan media, saya sampaikan tadi bahwa tools yang paling penting, yang sangat penting itu adalah press release. Apalagi sekarang, tidak mungkin juga untuk melakukan press conference karena kondisinya COVID dan lain-lain ya. Maka kalian harus bisa membuat press release. Oke. Jadi press release itu item-itemnya yang harus ada. Ini saya contohkan saja, ini saya dapat dari internet ya. Harus ada kopnya perusahaan kalian. Oke, namanya, ada alamatnya, ada telepon perusahaan, dan kalian jelaskan ini adalah press release. Tidak harus seperti ini sih modelnya. Saya cuma ingin jelaskan bahwa item-item ini yang harus ada. Oke, kemudian ada judul. Judul ini bisa bersifat umum dan nanti media, karena memang press release itu tidak dikirimkan hanya ke satu media, ke banyak media. Maka bisa jadi nanti judulnya itu akan dimodifikasi. Oke, kemudian ini judul, ini isi berita, singkat saja, tidak perlu banyak-banyak gitu ya. Nanti biar mereka mengembangkan sendiri. Kalau mereka perlu statement ada apa, pasti mereka akan menelpon kita. Kemudian kalian sebutkan juga di sini kontak personnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan ini, kemudian di nomor mana dia bisa dihubungi. Sebaiknya juga bisa kalian mencantumkan di sini nomor handphone. Oke. Di sini ada 4 foto. Maksudnya apa saya menyebutkan ini adalah saya sebutkan tadi bahwa press release yang kalian kirimkan itu tidak hanya untuk satu berita loh ya, tapi untuk bukan untuk satu media, tapi untuk banyak sekali media, bisa 4, 5 dan seterusnya. Sehingga para fotografer harus diarahkan agar membuat foto dari berbagai macam angle. Jadi kalau misalnya kalian mengirim sebuah berita, ini mungkin beritanya emang nggak ada kaitannya ya. Jadi misalnya ada sebuah berita, kemudian ada, tentu saja harus dikuatkan dengan gambar, dan gambarnya itu biasanya media itu suka gengsi kalau misalnya ternyata kemarin itu fotonya sama media ini gitu. Maka kasihlah mereka foto-foto yang mirip tapi beda angle-nya. Nah, mereka akan senang sekali. Dan boleh juga diberi pilihan-pilihan, jangan cuma ngirim satu foto, bisa 2 foto gitu. Makanya fotografer di sini perannya menjadi sangat penting untuk menyediakan foto-foto yang berbeda angle untuk diberikan ke media yang berbeda-beda. Oke. Nah, apa bedanya press call dengan press conference? Jadi kalau press call itu kita menelpon media, menghubungi media lewat WhatsApp, ya, mengundang mereka untuk meliput kegiatan atau acara kita. Mas, Mbak, kita hari ini mau ada acara ini, datang ya untuk liputan gitu. Nah itu biasanya memang ada kegiatan terus kita. Nah kalau press conference itu biasanya memang kita desain sedemikian rupa. Jadi biasanya sih memang kita akan mengkonfirmasi sesuatu, menginformasikan sesuatu yang sangat penting, bukan sekedar acara. Jadi kita mengundang wartawan secara bersama-sama. Kalau press call itu kadang-kadang wartawan itu sukanya itu datangnya itu ada yang jam 9, entar ada yang jam 10, ada yang jam 11, tidak masalah gitu ya. Tapi kita harus tetap melayani mereka dengan baik. Nah kalau press conference itu karena biasanya memang yang akan memberikan klarifikasi, konfirmasi itu adalah top manajemen yang mereka waktunya mungkin tidak banyak. Jadi biasanya press conference itu dilakukan dalam satu waktu. Jadi misalnya press conference membahas terkait dengan isu bahwa perusahaan ini akan tutup misalnya kayak gitu, maka itu tidak bisa wartawan itu ada datang diundang jam 9, ada yang jam 10, tidak bisa, harus di satu waktu, misalnya jam 10. Sehingga di situ bisa berkumpul beberapa orang-orang kunci yang bisa memberikan konfirmasi. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita kuliah offline gitu ya, kuliah luring, ini harusnya harus kalian praktekkan seharusnya. Tapi tidak masalah, nanti akan kita coba bagaimana jika itu dilakukan secara online. Oke. Nah, saya akan mengakhiri sesi ini dengan sebuah penekanan bahwa kita memang harus berhubungan baik dengan media dengan cara yang organik gitu ya. Bukan imbal balik yang sifatnya transaksi atau uang melulu. Tapi kalian tetap harus ingat bahwa media itu adalah institusi bisnis. Dia bisa bertahan karena memang ada barter. Jadi ada keuntungan, ada apa istilahnya benefit yang didapatkan oleh korporasi dan ada profit yang bisa didapatkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan media itu tetap bisa membayar wartawan, tetap bisa cetak, tetap bisa melakukan aktivitasnya. Dan kalau misalnya tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya jadi public relations ya jangan menganggap bahwa ini harusnya gratis dong apa segala macam, tidak bisa seperti itu. Karena memang
space itu berbayar gitu ya. Hanya saja kita bisa melakukan modifikasi-modifikasi bahwa tidak semua berita yang kita berikan itu harus berbayar. Kadang-kadang malah mereka dengan sukarela memberitakan kita karena memang aktivitas atau isu yang ada di perusahaan kita itu sangat unik. Oke, jadi sudah pas 1 jam tadi saya berbicara. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Diskusi akan kita lakukan pada saat pertemuan berikutnya. Dan terima kasih. Saya mengakhiri sesi ini, tapi ini nanti adalah sebuah awal untuk kalian membuat praktikum. Jadi melaksanakan praktikum media relations yang akan saya berikan di konten yang berbeda sesudah ini ya. Oke, baik semuanya. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.